Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joko Purnomo. Kali ini kita akan bahas tentang daya serap siswa. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari kelas 4A program studi Tadris Matematika. Baik, di sini pertama kita akan bahas pengertian dari daya serap. Daya serap sendiri adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan menyerap pelajaran. Jadi daya serap di sini adalah kemampuan kita untuk memahami suatu materi. Lalu dalam daya serap ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu. Di faktor intern ada faktor psikologi dan faktor jasmania. Pada faktor psikologi itu dibagi dua, yaitu faktor intelektif yang meliputi potensial yaitu kecerdasan dan bakat, serta faktor non-intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada faktor lain yang mempengaruhi dari inteligensi, kecuali yang di atas sebelumnya kan, ada perhatian, faktor motivasi, dan pendidikan dasar. Jadi yang mempengaruhi kecerdasan itu pertama perhatian, penggunaan variasi suara, variasi dalam berinteraksi, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Jadi ini ditujukan untuk guru, untuk yang perhatian atau pembimbing. Lalu ada faktor motivasi, yaitu keadaan individu yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan guna mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi ini seperti cita-cita dan sejenisnya yang membuat murid atau siswa lebih termotivasi lagi untuk belajar, sehingga daya serapnya meningkat. Yang ketiga yaitu pendidikan dasar. Perlu disadari bahwa pendidikan dasar yang mendahului pendidikan tahap tertentu saling terkait. Jadi pendidikan dasar adalah awalan dari segala pendidikan yang akan tumbuh berikutnya. Mulai dari dasar naik ke tingkat berikutnya dan tingkat berikutnya. Itulah yang mempengaruhi inteligensi. Setelah faktor intern, sekarang kita ke faktor ekstern. Di faktor ekstern ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Untuk yang pertama faktor keluarga. Sudah tentu pasti keluarga adalah lembaga pertama yang mendidik siswa. Jadi dalam faktor keluarga itu ada cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, susunan rumah, serta keadaan ekonomi. Semua ini akan mempengaruhi daya serap siswa. Lalu ada faktor sekolah. Di faktor sekolah ada metode mengajar, metode belajar, relasi peserta didik dengan peserta didik, sarana dan prasarana, rasa aman dalam belajar, serta situasi lingkungan belajar. Lalu ada faktor masyarakat, yaitu kegiatan peserta didik dalam masyarakat dan teman bergaul. Selanjutnya kita ada faktor ekstern lain yang mempengaruhi daya serap, yaitu ada faktor pembawaan, kematangan, dan pembentukan. Lalu fungsi daya serap. Fungsi daya serap siswa sendiri ada 5, yaitu dapat meningkatkan pola pikir anak sebagai tenaga pendorong yang kuat, mempengaruhi prestasi belajar, dapat meningkatkan minat belajar, meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang selanjutnya ada alat ukur dan daya serap. Dalam alat ukur dan daya serap itu dibagi 3, yaitu tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif. Tes formatif yaitu untuk mempengaruhi gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan. Lalu untuk tes subsumatif untuk mempengaruhi gambaran tentang daya serap siswa demi meningkatkan prestasi siswa. Yang tes sumatif itu untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Mungkin sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.